Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para peserta didik kelas 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat bersama dengan keluarga. Peserta didik yang masih belajar di rumah, pada hari ini Ustaz kita akan menjelaskan pelajaran ke-7 tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Sebagaimana di bukunya tertulis itu, orang yang berperilaku baik maka hidupnya akan tentram. Berperilaku baik, sopan, jujur, sering membantu orang lain, mudah memaafkan, selalu akan banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Di dalam kita beramal, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Jadi kita beramal niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Silakan dilihat di halaman 90, di situ tertulis tentang ikhlas. Bahwa niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan menghantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Jadi rupa dan harta bukan itu yang dilihat, tapi yang dilihat bagaimana hati kita baik dan bagaimana amal kita ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, di dalam bukunya tertulis, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah untuk memperoleh ridho Allah. Dan ingat, ikhlas ini menjadi syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Jadi peserta didik semuanya, itu yang pelajaran tentang ikhlas. Kemudian kita lanjut di pelajaran berikutnya, yaitu tentang mohon pertolongan. Baik. Di mohon pertolongan di halaman 96. Coba lihat di bukunya Pak anak-anak pintar, halaman 96, mohon pertolongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Artinya ketika kita sholat, ketika kita bersedekah, kita puasa, kita berbuat baik, tujuannya adalah hanya kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya mohon pertolongan kepada selain Allah. Tidak boleh mohon pertolongan kepada jin, kepada orang yang sudah meninggal, kuburan-kuburan, pohon-pohon, keris-keris. Tapi mohon hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang tentunya kalian sudah hafal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Bagaimana cara memohon pertolongan kepada Allah? Maka caranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, waktu senang maupun susah. Tahukah adik-adik semuanya keutamaan berdoa? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Itulah materi kita pada hari ini, yaitu ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.